NU tidak akan jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu dikemukakan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam acara Musyawarah Besar Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023. Banyak yang mempertanyakan makna di balik pernyataan itu. Terlebih pemirsa, sebelumnya NU menyatakan netralitasnya. Ada yang menarik dari acara Musyawarah Besar Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023. Sebanyak 1.500 alim ulama perwakilan dari berbagai daerah hadir untuk mendiskusikan isu-isu terkini dan langkah yang akan diambil Nahdlatul Ulama. Acara ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, hingga Ketua DPR Puan Maharani. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan apresiasinya atas kontribusi Nahdlatul Ulama selama ini bagi bangsa. Luar biasa, ini menunjukkan komitmen kuat Nahdlatul Ulama NU dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga toleransi, dan menjaga persatuan dan kerukunan. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan kekagumannya atas kekuatan Nahdlatul Ulama, apalagi jika kekuatan itu dikonsolidasikan dengan baik. Kekuatan NU ini sangat luar biasa. Jumlah anggotanya sangat banyak, sangat besar. Tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi. Perlu diorganisasi dengan baik, ditingkatkan terus kualitasnya, bukan hanya di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan di bidang kemanusiaan, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi sorotan dalam acara Musyawarah Besar NU ini adalah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf di penghujung kata sambutannya. Gus Yahya menyatakan NU tidak akan jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo. Dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insya Allah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Di Pondok Huma, pojoknya 4, makan ketupat, sayurnya santan. Nahdlatul Ulama terus berkhidmat, mendampingi umat memenangi masa depan. Sebelumnya, Gus Yahya juga menjelaskan sentuhan langsung dari Presiden Jokowi terhadap PBNU. Di antaranya adalah proyek pembangunan sarana pendidikan. Usai Gus Yahya berpidato, Rais Am Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar pun kembali menegaskan netralitas PBNU untuk tidak terlibat politik praktik. Ia pun menyindir sikap para Nahdlin yang terjun ke partai politik. Tidak seperti itu keinginan para muassis. Tidak seperti itu yang dia maksudkan dengan Nahdlatul Ulama ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Tapi untuk ujian nyali, silakan Anda kemana-mana, tapi untuk menguji nyali Anda, bukan larut di sana, bukan malah melebihi partai daripada Anda yang masuk ke partai itu. Kita sudah dandan-dandan demikian, begitu ada di sana berubah 180 derajat.
Pertanyaannya, apakah ini artinya PBNU akan mengikuti arah politik dari Presiden Joko Widodo ke depannya? Pasalnya Jokowi juga telah mengatakan dia akan cawe-cawe nanti dalam pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Ya, sementara dalam Muktamar ke-27 tahun 1984, pemirsa, NU memutuskan bahwa mereka kembali ke Kitoh 1926, di mana NU tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Kini, jika suara NU didekatkan dengan warna politik Jokowi, akankah NU mengarahkan suara mereka kepada capres yang nantinya akan didukung oleh Joko Widodo? Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum PKB Pak Zazilul Fawait, kemudian juga ada Khatib Syuriah PBNU Kiai Haji Asrorun Niam, dan juga ada pakar politik yaitu ada Kang Ujang Komarudin. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Kita nih penasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita penasaran NU tidak akan jauh-jauh dari Jokowi. Demikian statement yang disampaikan. Ini maksudnya gimana? Apakah yang didukung Pak Jokowi nanti akan didukung penuh juga oleh NU atau bagaimana? Nanti kita akan bahas bersama-sama di sini usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin menuju ke Pak Asrorun Niam terlebih dahulu. Dengan statement demikian yang disampaikan kemarin, apakah ini artinya akan mendukung siapapun calon presiden yang didukung oleh Joko Widodo? Saya kira tidak sejauh itu ya, karena statement Ketua Umum yang menegaskan bahwa NU tidak jauh-jauh dari Presiden Jokowi itu dalam konteks relasi antara ro'i dan ro'iyah, ya, antara pemimpin dan juga rakyat, antara state dan juga society. Di dalam doktrin keagamaan NU itu ada dua kelompok manusia. Apabila baik, maka baik satu komunitas negeri. Jadi sinfani minan nas, idza soluha soluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Al ulama wal umaro. Ada dua kelompok elemen masyarakat atau elemen di dalam satu komunitas. Apabila baik, baiklah negeri, dan apabila buruk, buruklah negeri. Siapa itu? Ulama dan juga umaro. Nah, dalam konteks ini, NU memiliki kepentingan untuk menjaga harmoni antara relasi negara dan juga rakyat, antara penguasa dan juga masyarakat, sepanjang tasarruf penguasa itu untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Itulah doktrin NU, dan dalam konteks ini saya kira statement Ketua Umum didudukkan. Nah, Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dalam konteks ini adalah ulil amri, menjadi imam di dalam kepentingan urusan kemaslahatan publik. Nah, ketika hubungan kedekatan dan jika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan tasarruf kepada masyarakat kurang pas dalam hal konteks kemaslahatan, maka ulama memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dengan kedekatan. Nah, dalam doktrin keagamaan yang diyakini oleh NU juga, ketika ada koreksi terhadap ulil amri, sejauh mungkin koreksi itu bisa dilakukan secara tertutup sehingga maslahat yang tidak dituju tercapai, tetapi kegaduhan dapat terminimalisir. Saya kira itu konteksnya ya. Oke, tapi sampai di mana kemudian batasnya yang dibatasi oleh NU bahwa apa yang nanti kemudian dianggap baik oleh Pak Jokowi yang bilang bahwa akan cawe-cawe demi kemaslahatan umat juga, kemaslahatan negeri, dia akan cawe-cawe di politik nanti, di pilpres nanti. Nah, sampai di mana batas NU akan menarik batas nih? Oh, saya tidak akan ikut atau saya ikut Pak Jokowi. Dalam konteks politik, NU sudah memberikan garis ya. Ada politik kebangsaan, ada politik yang bersifat elektoral. Politik kebangsaan dirumuskan dengan 9 panduan politik NU yang ditegaskan kembali di dalam Munas dan juga Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2023 ini, yang baru saja disampaikan catatan-catatan rekomendasinya. Akan tetapi kalau yang terkait dengan politik elektoral itu adalah wilayahnya partai politik. NU sebagai organisasi sosial keagamaan
memberikan guidance di dalam membangun norma berpolitik yang berkeadaban untuk kepentingan kemaslahatan dan juga menjaga konsensus nasional kita. Sementara terkait dengan orang, siapa yang dicalonkan, kemudian siapa yang akan mendukung, yang akan memilih, itu diserahkan kepada mekanisme politik elektoral yang di dalam konteks tata negara sudah ada ranahnya. Itu adalah ranah partai politik yang punya hak dan juga kewenangan mengusulkan secara formal calon presiden, calon wakil presiden itu adalah partai, dan NU memahami betul mana garis demarkasi wilayah politik kebangsaan dan juga wilayah politik elektoral. Nah, dengan demikian saluran-saluran hasrat berpolitik itu didudukkan secara proporsional di dalam konteks ke-NU-an kita. Nah, khusus yang terkait dengan politik elektoral, ada hak untuk mengusulkan, kemudian ada hak untuk memilih. Nah, dalam konteks hak untuk memilih, NU pun juga memberikan guidance. Tentu orientasinya adalah orientasi kemaslahatan. Baik. Sejauh mana calon bisa mengusung agenda besar yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama di dalam mengimplementasi kebijakan publiknya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Kang Ujang Komarudin. Dengan ini kan kita masih melihatnya bahwa ini tampaknya disampaikan ya oleh NU tadi bukanlah siapa yang akan didukung secara personalnya. Tapi dengan statement ini, kalau kita bisa melihat ada 3 bacawa pres, yang mana yang paling diuntungkan? Apakah ada yang diuntungkan? Ya, kalau kita bicara siapa yang diuntungkan begitu ya, saya sih sepakat dengan NU yang hari ini menarik diri dari politik praktis. Beberapa yang lalu pengurus PBNU diresapel, ketua umum, wakil ketua umum, Pro Islam tidak boleh ya menjadi calon anggota legislatif. Artinya itu hal yang positif, yang bagus. Tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Kiai ya, betul, memisahkan antara politik yang sifatnya elektoral atau pragmatis atau praktis ya, dengan politik kebangsaan yang selama ini dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Saya 6 tahun ya pesantren di NU, agak tahu persis karakter politik yang dibangun oleh NU. Nah, kalau tadi pertanyaannya dari 3 poros yang ada, siapa lalu yang diuntungkan begitu? Tergantung nanti siapa misalkan cawapres dari Pak Prabowo dari kalangan NU kah? Lalu dari Pak Ganjar juga dari kalangan NU kah cawapresnya? Tentu dalam konteks itu kita akan bisa mengkalkulasi ketika nanti bangunan perjodohan capres itu sudah terbentuk secara utuh. Artinya ketika hari ini misalkan pasangan yang sudah terbentuk adalah Anies dan Caimin yang katakanlah merupakan representasi dari PKB yang dimana grassroots-nya juga adalah NU, apakah itu diuntungkan? Belum tentu. Karena saya menganalisa ya ada beberapa faktor yang saya lihat ada perbedaan pandangan antara PKB dengan NU. Pertama, misalkan sangat jelas bahwa PBNU mengatakan tidak boleh lah gitu ya mendukung kepada partai tertentu. Itu sangat clear. Yang kedua, saya melihat bahwa kelompok atau kalangan Nahdliyin di bawah itu ya, kelompok dari Gus Durian juga tidak mendukung dari Cak Imin. Lalu kita tahu juga bahwa struktur birokrasi dari Kementerian Agama juga di bawah Gus Yakut juga tidak menguntungkan kepada Cak Imin. Jadi kalau dalam konteks itu NU dalam hal ini ya tadi yang saya katakan 3 variabel tadi juga tidak menguntungkan pasangan Anies dan Cak Imin itu walaupun sama-sama dari NU. Yang kedua, saya melihat NU itu akan utuh ya, akan memiliki bargaining yang tinggi dalam konteks politik elektoral. Seandainya gitu ya, bisa memilih lah kira-kira seperti itu, maka harus bersatu. Jadi dari misalkan calon yang ada, baik capres maupun cawapresnya harus satu dari NU-nya, baru di situ akan bisa mengakumulasi kekuatan dari grassroots atau arus bawah dari kalangan Nahdliyin. Kita punya pengalaman 2004 yang lalu misalkan Kiai Haji Hasyim Muzadi ya yang dipinang oleh Ibu Megawati tetap juga kalah karena calon yang lainnya juga ada dari kalangan Kiai NU. Nah, kenapa misalkan 2019 yang lalu Pak Maruf Amin yang katakanlah tidak memiliki elektabilitas kenapa bisa menang?
Karena beliau ya tokoh yang berpengaruh di NU, di saat yang sama juga Pak Jokowinya incumbent. Nah dalam konteks itu saya melihat apakah misalkan Pak Prabowo diuntungkan atau tidak, tergantung siapa yang nanti cawapresnya Prabowo. Lalu Ganjar juga seperti itu, apakah diuntungkan? Tergantung juga siapa yang akan dicawapreskan, apakah karangan NU atau tidak. Yang jelas ketika sistemnya pemilu langsung, maka NU sangat dibutuhkan oleh capres-cawapres untuk kepentingan elektoral. Tetapi saya melihatnya tadi ya, NU itu tidak boleh ditarik-tarik ke wilayah politik. Itu yang harus kita jaga. Saya masih ingat ketika undang-undang Omnibus Law ketika itu, yang draftnya berubah-ubah ribuan halaman itu didemonstrasi oleh ribuan mahasiswa. Saya masih ingat ketika itu Mensesnek itu jalan gitu mendekati NU, mendekati Muhammadiyah agar apa? Tadi meminta perlindungan. Agar apa? Agar NU dan Muhammadiyah ketika membackup pemerintah agar pemerintah tidak oleng. Saya masih ingat itu. Artinya NU ini menjadi dan Muhammadiyah menjadi pemadam ketika pemerintah sedang ada dalam tekanan masalah di mata masyarakat atau di mata mahasiswa. Oleh karena itu sejatinya memang kalau kita lihat garis politik NU hari ini yang yang tidak bersatu dengan politik praktis itu lebih baik begitu. Oke, baik kita dapat poinnya, Bang Ujang. Baik, saya ingin ke Bang Jazilul Fawait yang sudah bergabung bersama kami dari PKB. Bang Jazilul, tadi disebutkan bahwa pernyataan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ini, NU tidak akan jauh-jauh dari Jokowi. Disebutkan ia tidak akan terlalu berpengaruh juga, termasuk ke PKB nih. Nah, bagaimana dengan kemudian Caimin yang kemudian tentunya para pemilihnya nantinya tentunya di grassroots PKB merupakan Nahdiyin begitu. Tanggapan dari PKB, silakan. Ya, kita menghormati apa yang menjadi sikap dari Ketua Umum PBNU, namun saya tidak tahu persisnya yang disebut tidak jauh-jauh. Setidaknya memang PBNU hari ini itu sangat dekat dengan istana. Namun itu tidak ada masalah, yang terpenting yang menjadi tugas dari NU itu dikerjakan dengan baik. Karena memang tugas pengabdian sebagai Jam'iyah Diniyah itu yang menjadi orientasi visi dari Nahdlatul Ulama, bukan tugas menjaga istana atau dekat-dekat presiden. Kalau menurut saya itu masing-masing saya pikir berbeda caranya. Yang jelas Nahdlatul Ulama itu didirikan sebagai ormas, organisasi masyarakat, diniyah, istimaiyah, keagamaan. Jadi ya mudah-mudahan apa yang menjadi sikap dari Ketua Umum PBNU kemudian tidak disorientasi dengan apa yang menjadi visi kelahiran Nahdlatul Ulama. Oke, tapi begini Bang Jazilul, apa yang disampaikan, kita tahu lah bahwa kalau di NU ini mayoritas basis masanya adalah di Jawa Timur. Kalau ingin memenangkan Pilpres setidaknya juga harus memenangkan daerah Jawa Timur. Nah dengan statement ini, bagaimana mungkin orang NU yang berada di akar rumput menilai statement ini? Artinya siapa yang nanti didukung oleh Pak Jokowi meskipun disampaikan tadi tidak ikut campur dalam politik elektoral, tapi siapapun yang kira-kira nanti didukung oleh Pak Jokowi akan memberikan keuntungan tersendiri bagi baca presnya. Bagaimana melihat soal ini? Apakah PKB mungkin merasa agak sedikit dirugikan? Ya enggak, bagi kami Pak Jokowi kan sampai hari ini kan PKB tetap bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi dan 10 tahun bersama Pak Jokowi. Saya kira lebih lama PKB bergaul dengan Pak Jokowi ditimbang Ketua Umum PBNU yang baru-baru saja. Jadi tidak ada masalah bahwa Pak Jokowi sudah menyatakan berkali-kali urusan capres-cawapres, elektabilitas masing-masing capres. Pak Jokowi menyerahkan kedaulatan kepada masing-masing partai. Dan kita dengan NU itu punya akar historis, akar aspiratif, bahwa apa yang menjadi kegiatan PKB itu adalah khidmat kepada warga Nahdiyin. Jadi kami tidak khawatir misalkan di Jawa Timur tidak ada masalah. Yang penting saya berharap teman-teman PKB tetap berkhidmat kepada apa yang menjadi visi PKB dan visi kelahiran PKB
Baik. sejak dilahirkan oleh PBNU. Baik. Baik, terima kasih Bapak semua atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.